Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa membahas lagi mengenai masalah-masalah yang dihadapi pasien-pasien saya beserta reaksinya, seperti itu ya. Jadi awalnya pasien saya ini mulai masuk ke saya, mulai konsultasi ke saya itu tahun 2020 kalau tidak salah, waktu pandemi. Salah satu pasien saya ini bekerja di salah satu perusahaan saham yang ada di Jakarta, terus minta tolong bantuan saya supaya rezeki hokinya lancar, dibukakan aura, dibersihkan aura, dipagar, seperti itu. Terus dia sebagai awalnya sebagai marketing saham, minta tolong biar sesuai target per orangnya, seperti itu. Alhamdulillah dari bulan ke bulan itu lancar dan sesuai target yang diinginkan. Terus cicinya ini resign di tahun 2022 akhir, 2023 awal itu ditarik ke kantor saham yang berbeda bersama rekan-rekannya, seperti itu. Jadi seperti buat kantor baru. Nah, di situ ada Cici ini sebagai supervisor ya. Ada 2 orang lagi yang bekerja sebagai supervisor. Jadi istilahnya di sini kita tidak bisa mengatakan itu saingannya, tetapi sama-sama supervisor lah. Di dalam kantor itu memang 2 supervisor ini pakai orang pinter, seperti itu. Jadi biar pasien saya ini, Cici ini tidak memenuhi target ya, sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dimau untuk per bulannya. Di dalam kantor saham ini, perusahaan saham ini, itu per bulannya minimal target 70 FTD, seperti itu ya kan. Nah, lama-lama nanti tiap bulannya harus naik ya mem, panggilan Cici ini ke saya mem ya. Oh ya siap Ci, nanti saya bantu semuanya, saya tangani semuanya sesuai target, dan setiap bulannya harus naik walaupun di kantor itu minimal 70 FTD kan, seperti itu. Lah, habis itu ada kejadian. Jadi 2 orang ini juga bekerja sebagai supervisor, dia juga pakai orang yang bisa biar memenuhi target dan menggeser si pasien saya ini, seperti itu. Padahal pasien saya ini meminta bantuan saya untuk biar tiap bulannya FTD-nya naik. Jadi dari 70 ke 80 ke 90 dan seterusnya ya. Testimoni juga sudah saya pasang di Instagram itu dari Cici ini, seperti itu. Di sini niatnya biar FTD-nya naik, dan saya juga tidak mau menutup rezeki siapapun kan, seperti itu. Jadi ya udah, saya fokus sama pasien saya biar FTD-nya naik setiap bulannya dan komisinya juga naik, seperti itu. Tapi kan pikiran dari saingannya ini kan nutup rezeki mereka berdua, padahal tidak sama sekali kan, seperti itu. Di sini kan kita fokus apa yang kita kerjakan, minta bantuannya ini ya udah saya kerjakan. Kalau untuk masalah yang sekiranya jahat-jahat seperti kayak nutup atau apapun di situ atau mencelakai, saya kan nggak pernah mau seperti itu. Nah, di sini tiap bulannya FTD-nya naik. Saingannya ini yang 2, menurut dia saingannya, menurut 2 orang ini, Cici ini saingannya, itu setiap bulannya selalu memenuhi target. Yang awal bulan itu waktu pertama kali kerja di perusahaan saham yang baru tahun 2023 awal itu udah mulai bagus, langsung sesuai target dari
yang awalnya pertama kali perusahaan itu berdiri, kalau nggak salah 50, terus 60, 65, 70 sesuai dengan target tiap bulannya, seperti itu. Nah, di sini dalam setiap pengerjaan selalu saya pantau, saya tanya sudah masuk berapa, terus pasti pertengahan bulan saya tanya masuk berapa, sudah masuk setengah lebih mem, gitu katanya, sudah masuk sekitar segini mem, kurang sedikit lagi. Apalagi akhir-akhir bulan selalu saya tanya sudah mendekati, sudah kurang 5 FTD atau 10 FTD, seperti itu. Alhamdulillah setelah saya tangani setiap bulannya selalu meningkat, seperti itu. Terus dua saingannya ini yang menurut dua orang ini, Cici ini saingannya, itu tadi kirim-kirim energi negatif ya. Jadi ya itu tadi, tidak bisa dipungkiri, semakin zamannya maju, semakin banyak yang menggunakan hal-hal yang tidak benar, seperti itu. Jadi dari Cici ini cerita ke saya, ini mem pakai kayak parfum tapi baunya busuk gitu. Kejadiannya seperti itu yang pertama. Nah, ini barusan yang kemarin ya, kemarin sekitar mungkin semingguan yang lalu, itu memang ada kejadian yang tidak terduga, seperti itu. Waktu maghrib atau jam 5-an sebelum maghrib, si supervisor temennya Cici ini itu tuh nyemprot parfum, sampai tanya ke anak buahnya, kamu mencium nggak bau bangkai, seperti itu. Kok dia nggak kerasa itu parfum, baunya nggak enak kan, seperti itu. Terus saya bilang ke Cicinya ini, ya jelas dia nggak ngerasa, dia dikasih sama dukun atau paranormal. Menurut dia wanginya enak, wanginya wangi, tapi itu kan enggak, itu malah apa ya istilahnya, energi-energi negatif kan, seperti itu. Iya baunya kayak bangkai mem, kayak gitu. Terus ya udah biarin saja, saya bilang seperti itu. Yang penting kita sesuai jalur, tidak nyalahi dia. Nah, di sini yang saya lihat dia pengen merusak pageran dari Cici ini, seperti itu. Pageran yang saya buat di kantornya, terus pegangan-pegangannya mau dilunturkan biar dia sesuai targetnya, seperti itu. Jadi udah kayak apa ya, di sini nggak wajar lah, saingan sudah saingan nggak sehat, seperti itu. Kalau misalkan sama-sama menggunakan seperti itu, lah dia energi negatif, malah ngirim-ngirim yang nggak jelas, seperti itu. Sekitar 3 hari yang lalu saya sudah bilang begini sama Cicinya, gini Ci, sediakan air sama garam, nanti difotokan seperti biasanya, kirim ke saya, itu nanti buat lap-lap di sekitar meja Cici sama anak buah Cici. Saya bilang seperti itu. Oke, jadi jam 8 kurang sebelum yang lain pada datang, itu buat lap-lap saja, buat menjaga pagar kita biar aman, tidak masalah ya, biar memperkuat lagi. Dan Cici juga harus tahu itu adalah ada energi negatif yang nempel di meja-meja dari bawahannya Cici ini, saya bilang seperti itu. Bener, jam tujuan WA saya, mem ini saya sudah sampai kantor, sudah mulai proses lap-lap. Ada kejadian mem, kejadian aneh, seperti itu. Kejadiannya gimana, saya bilang seperti itu. Jadi biar Cici ini tahu sendiri gitu loh, kalau memang ada yang nggak beres di tempat mejanya kerja sama anak buahnya. Karena setiap maghrib itu kayak bau bangkai, entah dia itu semprot parfum atau enggak. Jam 5-an ke atas lah kira-kira, seperti itu. Ya udah, akhirnya garam juga ditaruh di piring sama air, saya suruh masukin garamnya itu di situ yang sudah saya kerjakan semalam. Nah, habis itu belum dituang loh mem, belum dibuat lap-lap, airnya sudah keruh, bilang seperti itu. Terus nggak apa-apa, tetap
dilap-lap walaupun air sama garamnya itu keruh, karena di situ dia nyedot energi negatif yang nempel di tempat kerja Cici, tempat duduk Cici sama anak buah Cici. Di situ ada beberapa anak buah, kalau nggak salah anak buahnya ada 10 atau 12 gitu loh di meja itu. Jadi sebelum itu dilap, itu air sama garamnya berubah. Memang manfaatnya, gunanya apa yang saya suruh sediakan semalam itu. Air sama garam ini untuk nyedot energi-energi negatif yang nempel di pageran, seperti itu, ya kan. Terus habis itu tetap dilap ini, iya tetap dilap nggak apa-apa. Itu yang lain sudah kesedot di situ karena sudah saya kerjakan juga, saya bilang seperti itu. Dilap-lap, terus apa namanya, dibersihkan. Habis itu sorenya bilang cicinya ini, Mem sudah nggak bau, sudah aman gitu. Rasanya juga adem di dalam ruangan kantor. Biasanya itu kayak rungsing, emosi, terus kayak nggak jelas, nggak tenang gitu loh. Jadi seminggu terakhir ini kayak gitu. Sudah biarkan saja itu, nanti karena sudah saya bersihkan juga sebelum pakai air garam, yang ngirim energi-energi negatif di ruangan kamu sama di ruangannya anak buah Cici ini nanti bakalan kembali lagi sama yang ngirim. Itu biar alam yang bergerak, saya nggak bales, saya bilang seperti itu. Terus Cici ini cerita ke saya, jadi habis Mem ini bersihkan semuanya yang ada di pageran, yang Mem udah buat pagar, dia nempel di pageran itu, salah satu supervisor yang ini, yang semprot-semprot parfum gak jelas itu gak masuk Mem. Jadi seminggu ini sudah gak masuk 2 kali, seperti itu. Sakit katanya, memang katanya memang sakit bener, seperti itu, dan bukan alasan. Nah terus ya udah, berarti itu energi yang dikirim sama dia ke situ sudah balik lagi sama dia. Biarkan saja alam yang ngurus, biarkan saja dia yang nanggung semuanya. Yang penting kita fokus sama target, sesuai target, biar mencapai targetnya, bukan malah mencelakai orang seperti itu, bukan malah iri, dengki. Yang penting kan di sini kita berusaha, saya membantu, anak buah Cici juga jalan, jadi sama-sama gerak seperti itu. Biar orang kalau misalkan ditelepon langsung langsung oke, dan tidak ada sangkut pautnya dengan istilahnya di sini kita nutup rezekinya dia. Itu sudah apa ya, jalannya Gusti Allah itu nanti. Itu kalau kita nggak berusaha maksimal, saya sama Cici nggak maksimal, juga hasilnya juga bakalan nggak maksimal, saya bilang seperti itu. Kalau mereka kan istilahnya di sini kalau lihat Cici sesuai target tiap bulannya kan iri, cemburu sosial, terus arahnya ke lawong rezekiku ditutup kan, seperti itu mikirnya. Padahal kan enggak, kita jalan sesuai dengan apa yang Cici inginkan. Ya udah sesuai target, enggak menga-mengo sana sini biar orang di sekitar juga istilahnya enggak dapat rezeki, enggak, karena kita semua fokus sama apa yang kita inginkan, seperti itu. Bukan malah seperti yang dikirim-kirim gak jelas itu. Jadi apa ya, kadang itu saya mikir, kita udah bekerja, udah sesuai dipingini lah, kenapa kita mempunyai target itu tadi lah? Karena biar kita semangat, omset juga naik, pendapatan juga naik, terus komisi juga naik, iya kan? Lah otomatis di sini buat tabungan, buat keperluan apa kan gitu, bukan malah istilahnya di sini apa ya, iri sama orang karena FTD-nya bagus, ngirim-ngirim, terus akhirnya kembali kepada yang ngirim sakit. Ya udah, itu udah ditanggung sama dia, seperti itu kan. Terus ada cerita lagi, salah satu supervisor dari temennya Cici ini, dia juga nggak suka dari awal sampai sekarang, dari istilahnya awal bekerja sampai sekarang. Jadi ibaratnya kayak saingannya dia gitu loh. Padahal Cici ini sama saya udah, kita fokus ke depan, biarkan dia nggak suka ya biarkan, dia kirim-kirim ya biarkan,
mesem guyung lewes saja, saya bilang seperti itu, nggak bakalan gimana-gimana, yang penting kita aman, kita sehat selalu, panjang umurnya, saya bilang seperti itu, nggak usah digubris, nggak usah direken, saya bilang seperti itu. Lah itu malah juga kasihan juga, dalam arti suka ngirim-ngirim ya kan, ini malah terang-terangan kayak ngirim-ngirim darah gitu loh. Jadi di rumahnya Cici ini, antara kalau nggak salah jendela atau apa ya kemarin, tembok itu ada berkas bercak dari ini darahnya bentuknya modelnya kayak gini, dua gini loh, dua jari seperti ini, seperti itu, nemplok gitu loh. Ada kok fotonya, itu nanti bakalan saya pasang di ini ya, kalau nanti Cicinya mengizinkan, di YouTube-nya ya. Coba nanti saya tanya dulu. Nah, di situ ada bercak darah 2. Ini apa ya, Mem? Kok pagi-pagi kayak gini? Lah, ini ada yang ngirim, yaitu si itu, yang satunya, saya bilang seperti itu. Udah biarkan saja. Jadi habis ngirim energi negatif itu pakai dukun ya kan, si supervisor satunya ini, kasihan anaknya yang tidak tahu apa-apa jatuh sakit. Jadi katanya ngamar di rumah sakit 1 atau 2 hari gitu loh, kayak gitu. Lah akhirnya anak yang nggak tahu ini kan, itu tadi kelakuan bapaknya ya kan, nyerang kembali sama anaknya tidak tahu apa-apa, seperti itu. Itu 2 kali masuk rumah sakit dalam jangka waktu 2 hari. Jadi pas kiriman darah itu, paginya masuk rumah sakit ya kan, 2 hari ya kan. Habis itu pulang, terus besoknya ada kiriman lagi di ini, bukan di rumah Cici ini, tapi di tempat duduknya Cici ini. Dalam satu kantor itu, tempat duduknya ini supervisor ini kan satu ruangan seperti itu. Jadi ada 3 kursi, 3 meja seperti itu. Terus sempet juga Cici ini dikasih makan kayak gitu. Ini dimakan nggak, Mem, dari dia gitu? Nggak usah, biarin aja, kasihkan ke siapa gitu, nggak usah dimakan. Itu ada yang nggak bener, saya bilang seperti itu. Terus yaitu ada kiriman lagi di situ. Besoknya anaknya masuk rumah sakit. Saya nggak tanya, sepertinya 1 hari masuk rumah sakit. Tahu-tahu dia ditelepon sama istrinya, ini loh anakmu sakit, kayak gitu. Masuk RS lagi seperti itu. Akhirnya si supervisor ini pulanglah di situ. Entah itu 1 hari atau 2 hari, saya nggak tanya, seperti itu. Lah ini loh akibatnya. Kita mainnya nggak seperti itu. Kita fokus ke depan, kita berbuat baik, intinya biar menuju apa yang kita inginkan untuk pribadi sendiri ya. Lah anak-anak Cici ini, anak-anak buah Cici ini, biar semangat, biar dapat komisi gede, sekalipun Cici ini komisinya juga nggak segede anak buahnya, tapi perjuangannya anak buahnya ini juga butuh butuh istilahnya di sini tambahan uang untuk kehidupan kan, seperti itu. Lah kok malah diusili kayak gitu. Akhirnya ya udah, itu tadi dampak dari energi negatif ya. Sudah sering saya bahas di YouTube. Saya nggak pernah bales, biar alam yang bergerak, biar alam yang ngurusi. Saya tak ngurusi pasien, membantu pasien biar sesuai targetnya, sembuh dari penyakitnya ya, biar semuanya lancar, seperti itu. Jadi saya nggak pernah gubris seperti itu. Malah kadang-kadang itu saya ketawa sendiri, kok nggak kapok-kapok gitu loh. Sudah sekali nyerang, 2 kali nyerang, 3 kali nyerang, kalah, nyerang lagi, seperti itu. Nggak berpikir ke depan, nggak berpikir keluarganya seperti apa. Walaupun istilahnya di sini nggak kembali sama yang ngirim, maksudnya nggak kembali sama yang ngirim ini tadi, istilahnya si supervisor ini, tapi bisa jadi balik lagi ngirim
ke anak istrinya seperti itu, atau kembali lagi ke dia tapi nggak sekarang juga seperti itu. Lah itu loh, kok orang-orang rakus terus nggak bisa berpikir panjang untuk arah apa ya namanya, kepentok kebutuhan, namanya kepepet, apapun yang dilakukan selalu salah seperti itu. Makanya itu saya perlu mengingatkan semuanya tetap waspada dan hati-hati, ya kan, karena di sini banyak orang-orang yang ya di depan baik, di belakang nusuk, di depan baik, di belakang main orang pintar, kirim-kirim seperti itu ya. Jadi kita harus tetap waspada, tetap baik sama orang. Biarkan kalau mereka jahat, kita tinggal mesem gulung geleweh, alam yang akan membalasnya seperti itu. Karena di sini kalau kita berusaha sebaik mungkin, kita berbuat baik, insya Allah semuanya bakalan lancar, bakalan dipermudah semuanya. Kalau suka orang-orang yang suka kirim-kirim energi-energi negatif, itu dia nggak bakalan enak hidupnya seperti itu. Dan istilahnya di sini apa ya, nggak memikirkan nasib dari anak istrinya. Kalau istilahnya di sini ada dia ngirim-ngirim sesuatu seperti itu, karma itu selalu ada seperti itu ya. Jadi tetap kita dalam jalan yang benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetap semangat dalam menjalani sebuah kehidupan. Dan kadang-kadang pasti kita bilang lelah, capek, mam, kok seperti ini saja, kok ini, kok itu, kan seperti itu. Kehidupan kita adalah sebuah proses pembelajaran, proses menuju apa yang diinginkan tercapai. Jadi tetap harus semangat, terus kita juga harus tetap berdoa, legowo, tetap harus berusaha di situ, ya kan? Karena segala sesuatu hal kalau kita diam saja juga tidak akan terrealisasi, juga tidak akan apa yang diinginkan tercapai seperti itu ya. Biarkan, tetap rendah hati, tetap sabar. Orang-orang yang jahat kita tinggal melihat ya, dan tidak lupa nanti ujungnya kita mesem gulung geleweh melihat orang-orang yang sudah jahat ke kita seperti itu. Biarkan saja maunya dia seperti apa. Yang penting kita tetap berbuat baik, kita tetap baik supaya kedepannya lancar ya, tidak ada halangan apapun. Masalah itu adalah sebuah bumbu-bumbu kehidupan biar kita menjadi dewasa, biar kita bisa memecahkan segala sesuatunya di situ, biar kita bisa berpikir jernih, dan biar kita bisa berusaha semaksimal mungkin ya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, semuanya akan tercapai apa yang kita inginkan. Terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama saya Madam Rifda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.